Pengacara Peggy dan Bapak Hakim M. Sulaiman sehati. Ternyata benar kan? Nah, ketika hakim tunggal tadi sedang menganalisa secara hukum apakah DPO itu sah atau tidak, dari situ saya sudah bisa nebak. Ya, dari situ saya sudah bisa nebak. Ini DPO-nya sudah tidak sesuai prosedur. Karena Hakim M. Sulaiman menolak jawaban dari Polda untuk pengacara Peggy Setiawan. Penetapan tersangka atas nama Peggy Setiawan tidak sah dan batal demi hukum. Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan untuk melepaskan pemohon. Hormat kami kuasa hukum Peggy Setiawan. Gak usah ditapi, percuma. Peggy ini lebih terkenal dengan Peggy Melati Sukma daripada Peggy Peron, pembunuhnya Vina. Saya jujur ya, sama nama siapa? Awalnya kan nama saya Peggy Setiawan nih. Peggy Setiawan. Kamu Peggy Melati Sukma kali gitu. Ini kita tawain Peggy Melati Sukma yang artis cewek itu. Saya kenalan sama cewek. Hakim Eman Sulaiman sekarang jadi terkenal loh untuk kasusnya Peggy Setiawan, korban salah tangkap. Bandung Bapak ngekos? Ngekos, karena emang jumlah hakim itu di sini banyak ya. Terus jumlah rumah dinas terbatas. Paling ada berapa lah? Mungkin separuhnya ini hampir 40 ya hakimnya. Hampir 40, paling 15 lah rumah dinas kan. Sisanya kos. Jadi sehari-hari kalau mau berangkat kantor dari kosan? Jalan kaki, itu ke belakang. Dekat ya? Iya dekat, cuma 215 meter. Berangkat pulang jalan kaki? Jalan kaki. Di video ini, saudaranya Ibtu Rudiana yang sekarang lagi membelanya itu sepakat DPRD itu ada 3 sekarang yang ditanyakan oleh netizen, yang 2 lagi siapa? Tujuan saya mulia, membantu saudara saya Rudiana agar terbalaskan, agar almarhum tenang di alam sana. 3 DPO kita sepakat dicari. Akan tetapi saya minta kepada masyarakat juga, berikan informasi, berikan bukti kepada pihak kepolisian. Jangan kita selalu menyerang pihak kepolisian dengan isu-isu yang lainnya. Mereka juga butuh bukti. Ya, karena untuk Peggy Setiawan tidak ada sangkut pautnya, Bang Pitra. Untuk nama Peggy Setiawan tidak ada sangkut pautnya. Trial by the medsos, peradilan media sosial. Hubungannya dengan Peggy Setiawan bagaimana? Tidak ada kaitannya, kata Peggy. Oke. Ibtu Rudiana yang melapor, Ibtu Rudiana juga yang memproses kasus di Vina. Jadi sekarang dia yang harus bertanggung jawab. Itu sebagai pribadi, sebagai masyarakat sipil biasa. Kemudian setelah Pak Rudiana melaporkan, tadi Rudiana menangani. Jadi peristiwanya adalah Pak Rudiana melaporkan sebagai warga sipil, kemudian Pak Rudiana menangani sebagai anggota dari satuan unit narkoba. Nah, nanti kaji dari sisi prosedur hukumnya, bolehkah orang dia pelapor dan dia yang menangani. Itu saja. Jadi kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Peggy Setiawan waktu lagi di penjara mendapatkan makan sehari 2 kali, pagi dan sore. Ya waktu dalam itu kalau misalkan jam makan itu pagi sekitar jam 8. Malam juga sekitar jam 4, sore jam 4. Jadi kita sehari 2 kali makan di sana. Terus kegiatan di sana ya alhamdulillah kita setiap hari itu selalu melakukan kegiatan yang positif. Contoh ya misalkan jam 8, jam 9 itu apel, jam pagi apel. Kemudian sore jam 9 sore itu apel lagi, apel malam. Dan hampir setiap hari itu kita selalu melakukan kegiatan yasinan bersama. Jadi hampir dimulai dari maghrib. Nah maghrib itu juga jam segini bisa di sana jam mulai yasinan. Sama sholat dulu, sholat maghrib, habis sholat maghrib terus yasinan. Kenapa Ibu Widya juga ingin kasus pembunuhan suami dari Ibu Dewi, pengacara Vina itu diangkat juga atau diviralkan juga? Ya, kenapa kamu gemetaran dengan ucapan saya? Sekarang gini, nggak usah sibuk-sibuk urusin Widya. Cari tuh DPO pelaku pembunuh yang namanya suamimu sendiri. Ya. Yo, viralkan, angkat itu, ya. Polda Lampung, ya, dan sekitarnya angkat kembali kasus suaminya Putri, biar ramai sekalian, ya.
loh bro. Ya, mudah-mudahan dengan kedatangan saya kemarin di Polda Lampung bisa menggegerkan dunia jagat raya ini. Harusnya Polda Jabar bisa membayar ganti rugi atas salah tangkapnya Peggy Setiawan untuk kasus pembunuhan Vina. Semua punya kewajiban untuk berpikir keras dan bekerja ikhlas untuk memulihkan martabat orang ini. Secara konkret, ini pesan kebaikan yang ingin saya kirim kepada Korps Tribrata, mobil khusus Polda Jabar. Pesan kebaikan bahwa tanpa harus menunggu ada mekanisme hukum formal apapun, betapa indahnya seandainya Polda Jabar menyambangi atau bersilaturahim ke keluarga Peggy Setiawan, menyampaikan permintaan maaf, dan memberikan, sebutlah, uang kepedulian atau uang kemanusiaan untuk keluarga yang pernah ditimpa kemalangan ini. Masa iya cincin blue sapphire dibeli oleh Peggy Cianjur dengan harga 35.000 di online shop? Tuh pakai cincin naon cenah lamun cek. Oh, cenah. Sapphire naon cenah? Sudah ribu mana online? Mana sok pakai obatnya meula. Utara kok. Eta kitu ambil dikit. Jaket harga sabarang atuh buskeun. 120.000 kan. Kaos. Kaos mah cuma 55.000. Salah. Karena Celana mah 120. oh. Tuh pakai. Kalau kata Mang Deddy, kita jangan sampai terkecoh oleh Linda yang kesurupan, yang Saya mengajak pada semua, kita ini sekolah rata-rata S1, S2, dan S3, bahkan mungkin banyak yang profesor. Kita ini hari ini terkecoh oleh satu orang yang kesurupan, namanya Linda. Linda itulah yang menyampaikan bahwa ada pemerkosaan dan pembunuhan oleh 11 orang. Dan kemudian itu orang kesurupan loh nyampe ke 11 orang. Kemudian 3 orang yang dinyatakan DPO itu dan 2 orang di-delete ya, dianulir oleh Polda Metro Jaya, itu Polda Jabar itu berdasarkan keterangan Sudirman yang sekolahnya 17 tahun baru lulus SD. Kita tahulah Sudirman tidak memiliki kapasitas daya pikir yang cukup untuk memberikan penjelasan